Selamat hari Minggu. Cerita kelas Ruth hari ini akan dibawakan oleh Kak Heke. Sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyi satu buah lagu yang berjudul Lihat Betapa Besarnya Kasih Allah. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh menyertai kami anak-anak Tuhan sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin kami, Tuhan yang boleh sertai kami, sehingga kami boleh mengerti akan setiap cerita firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau tanya nih kepada adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Siapa adik-adik yang menjadi anak-anak Allah? Coba tunjuk tangannya. Iya, kalau adik-adik adalah anak-anak Allah, maka seharusnya adik-adik mencontoh sikap Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Apa sih yang adik-adik bisa contoh dalam kehidupan adik-adik? Iya, kita bisa mencontoh perbuatan-perbuatan Yesus seperti mengasihi sesama, menghormati orang tua, berlaku jujur, dan tentunya masih banyak lagi. Tapi adik-adik tahu nggak kenapa adik-adik harus meneladani Tuhan Yesus? Sebelum kita lanjut, kakak mau mengajak adik-adik membaca Alkitab dulu nih. Adik-adik siapin Alkitabnya ya. Kita mau baca dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, kita baca Alkitabnya ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca bersama kakak Heke dengan pelan-pelan ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan dengan baik. Kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2,
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat 5, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik, melalui pembacaan Alkitab tadi, kita mau mengetahui apa sih alasan adik-adik mencontoh Tuhan Yesus. Dalam perikop yang kita baca tadi, surat 1 Yohanes ini mau mengingatkan kita, mau mengingatkan adik-adik, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Buktinya adalah kita mendapatkan kasih karunia dari Allah, yaitu dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus mengikuti apa yang diajarkan Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Adik-adik tahu, pada perikop itu, saat itu orang-orang sedang menghadapi masalah. Masalahnya adalah mereka diceritakan hal yang tidak benar tentang Tuhan Yesus. Untungnya, surat 1 Yohanes ini hadir adik-adik untuk memberitahukan ajaran-ajaran yang benar tentang Tuhan Yesus. Penulis surat 1 Yohanes ini menjelaskan kepada orang-orang percaya bahwa guru-guru palsu tersebut tidak mengatakan yang benar karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Hal ini berbeda tentu saja dengan orang-orang percaya seperti kita yang telah menjadi anak-anak Allah. Karena setiap orang yang percaya adik-adik adalah anak-anak Allah. Maka kita yang adalah orang percaya, maka kita yang adalah anak-anak Allah seharusnya lebih mengenal Yesus dibandingkan mereka yang tidak percaya adik-adik. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Allah yang lebih mengenal Yesus yang adalah Allah, penulis 1 Yohanes ini dalam perikop ini mau mengajak kita adik-adik agar setiap orang percaya untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Caranya melalui sikap kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Dengan tidak melakukan dosa, hidup sesuai firman Tuhan, yang mencerminkan bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Allah. Nah adik-adik,
Siapa tadi yang di rumahnya masing-masing tunjuk tangan dan menjawab bahwa adik-adik adalah anak-anak Allah? Coba tunjuk tangan lagi. Iya. Jadi adik-adik, pada saat ini, lewat cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik mau diingatkan bahwa adik-adik semuanya adalah anak-anak Allah. Maka adik-adik juga harus mencontoh sikap dan tindakan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Coba adik-adik yang ada di rumah masing-masing, ada yang bisa berikan kakak contoh nggak? Bagaimana menjadi anak-anak Allah? Iya, dari awal kakak juga sudah ingatkan, contoh menjadi anak-anak Allah, salah satunya adalah mengasihi. Mengasihi siapa sih? Mengasihi sesama kita adik-adik. Sesama kita itu siapa? Papa, mama, kakak, abang, adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang di sekitar kita. Lalu anak-anak Allah juga bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang benar untuk dilakukan, mana yang tidak. Coba contohnya, hal yang benar dilakukan adalah adik-adik bangun tidur, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah berdoa, merapikan tempat tidur. Setelah itu adik-adik mandi. Setelah mandi, adik-adik sarapan. Lalu adik-adik yang sudah sekolah mulai belajar. Adik-adik yang belum mulai sekolah membantu mama atau papa jika ada yang bisa adik-adik bantu. Contoh yang tidak benar, misalnya adik-adik sedang bermain dengan teman-teman, tapi adik-adik berantem karena adik-adik rebutan mainan. Itu hal yang tidak boleh dilakukan. Dan misalnya ada lagi contoh adik-adik yang bisa lakukan sebagai anak-anak Allah. Adik-adik bisa mengajak papa atau mama untuk berdoa bersama, lalu membaca firman Tuhan bersama-sama. Lalu setelah membaca firman Tuhan, adik-adik berdoa bersama-sama papa dan mama, mendoakan keluarga, mendoakan kesehatan, mendoakan bangsa kita yang sedang mengalami pandemi, dan yang lainnya. Jadi adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan bahwa adik-adik, bahwa Kak Heke, dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, yuk sama-sama kita meneladani contoh dan perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang lain juga bisa melihat kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang lain juga bisa melihat dan mencontoh bagaimana anak-anak Allah seharusnya bersikap. Sekian cerita kakak hari ini adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kakak tutup di dalam doa, kita akan menyanyikan lagu Aku Inilah Anak Allah. Seperti lagu pembuka tadi, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini ya adik-adik. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, ayo kita hidup kudus di hadapan Allah. Mari katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darah.
Sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Bila iblis menyuruhku bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah. Haleluya. Adik-adik, cerita kita sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami belajar bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang boleh membantu kami agar kami boleh menjadi anak-anak Allah yang meneladani sikap dan perbuatan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.